Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya di dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Ia adalah Tuhan dan sekaligus Juru Selamat bagi kita. Di luar sana banyak orang berkata Yesus itu bukan Tuhan, tapi biarkan saja. Tapi bagi kita yang percaya, tetap pertahankan iman kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah Guru Agung kita. Puji nama Tuhan. Dan bagi mereka yang tidak percaya, satu kali akan dihukum dan disertai dengan tangisan yang sangat memilukan. Tapi saya berharap itu tidak akan terjadi apabila kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Firman Allah berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku." Hanya melalui Yesus kita sampai kepada Allah. Puji nama Tuhan, selamat pagi, selamat kita mendengarkan firman Allah sebelum kita beraktivitas. Doa dan harapan saya kekuatan Tuhan menyertai kita. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Engkaulah bagian kami Tuhan. Tuhan adalah bagian hidup kami. Bagian kami adalah Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Biarkan rohmu terus menyala-nyala dalam setiap kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, di pagi ini saya akan menyampaikan firman Allah. Firman Allah selalu baru tiap pagi, kata firman Tuhan dalam Ratapan 3 ayat 3. Dan itu yang saya rasakan ketika membaca berulang-ulang firman Allah. Ada saja inspirasi yang Tuhan akan berikan bagi kita di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-57 dan 59 Dalam bahasa Inggris saya bacakan, "You are my portion, O Lord, I have promised to obey your word. I have sought your face with all my heart. Be gracious to me according to your promise. I have considered my ways and I have turned my step to your statute." Haleluya. Jadi tema kita adalah our portion is the Lord, atau the Lord is our portion. Tuhan adalah bagian kita adalah Tuhan. Tetapi pertanyaan saya, tidak semua orang menjadikan Tuhan itu menjadi bagian hidupnya. Karena ada harta yang menjadi bagian hidupnya, sawah, ladang, ternak yang menjadi bagian hidupnya. Tapi saya mau katakan, walaupun Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah segala harta yang kita punya, bahkan Alkitab mengatakan sekalipun seseorang memiliki seluruh dunia ini dan itu menjadi bagian hidupnya, itu tidak akan menyelamatkan. Hanya Tuhan yang memberikan kebahagiaan bagi kita. Nah, Pemazmur mengajar kita ketika kita menjadikan Tuhan bagian kita, kita harus belajar seperti pemazmur. Hal inilah yang dilakukannya. Yang pertama dikatakan, I have promised to obey your word. Jadi dia pertama mengatakan, I have promised to obey your word. Apa maksudnya? Ketika kita berkata, I have promised to obey your word, aku telah berjanji melakukan atau taat terhadap firman-Mu, itu berarti dia bersedia melakukan kehendak Allah, dia bersedia melakukan firman Allah, dia taat terhadap perintah Allah, dia menyukakan dan menyenangkan hati Allah sepanjang umur hidupnya. Memang sesuatu yang sangat indah apabila seseorang berikhtiar dalam hatinya, dengan mantap dia berkata, You are my portion, O Lord, I have promised to obey your word. Dan doa dan harapan saya, kita semua mau berkata, Tuhan itu bagian hidup kita, dan dengan Tuhan menjadi bagian hidup kita, maka kita lakukan langkah-langkah yang dilakukan. I have promised to obey your word. Mari kita taat terhadap firman Allah. Yang kedua, firman Allah katakan, I have sought your face with all my heart. Aku telah mencari wajah Tuhan dengan segenap hatiku. Untuk apa kita mencari wajah Tuhan? Memangnya terlalu hebat kita. Tuhan itu maha suci, maha kudus. Tapi ketika kita mencari wajah Tuhan, Alkitab mengatakan dia berkenan ditemui oleh orang-orang yang hancur hati,
Dan di saat kita bertemu atau mendapatkan lawatan Tuhan, maka akan terjadi sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita, karena belas kasihan Allah itu kita terima dalam kehidupan ini. Rahmat dan belas kasihan Allah mengikuti kehidupan kita sepanjang hidup kita. Itulah sebabnya mengapa kita perlu mencari wajah Allah, karena belas kasihan Allah itu perlu kita dapatkan senantiasa. Yang ketiga, kata firman Allah, I have considered my ways. Aku telah memikirkan atau mempertimbangkan jalan-jalanku. Apa yang kita pertimbangkan? Untuk apa kita mempertimbangkan jalan-jalan kita? Supaya kita bisa mengintrospeksi diri, supaya kita sadar bahwa kita ini banyak kekurangan, kelemahan. Dan ketika kita mau introspeksi, kita tahu, oh ini tidak benar, oh ini benar. Dan kita akan terus on the track. Dengan maksud demikian, Allah akan menyenangi hati kita. Itu sebabnya I have considered my ways. Dan saya berharap kita senantiasa datang pagi-pagi, menyerahkan jalan kita, malam hari kita cek jalan kita, apakah kita on the track atau tidak. Kalau tidak, mari minta ampun kepada Tuhan. Dan yang terakhir, kata firman Allah, I have turned my step to your statute. Jadi kalau kita sudah menemukan, misalnya kita memikirkan jalan-jalan kita ada yang tidak berkenan, firman Allah katakan, I have turned my step. I have turned. Saya telah membalikkan jalan-jalanku kepada hukum Tuhan, undang-undang Tuhan, firman Allah. Haleluya. Dan saya berharap ketika kita menjadikan Tuhan menjadi bagian hidup kita, dan kita harus berjalan sebagaimana yang pemazmur lakukan. I have promised to obey your word, I have sought your face with all my heart, I have considered your ways, dan kemudian I have turned my step to your statute. Dan ketika kita lakukan itu, sungguh-sungguh kita akan menikmati segala kemurahan dan pertolongan Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah menjadi bagian kita, kalau Tuhan di pihak kita, siapa menjadi lawan kita? Tidak ada. Mari kita tunduk kepada kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan yang menjadi bagian hidup kami terus mengawal kami, melindungi kami, menjaga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas tentunya bersama dengan Tuhan. Mantap, mantap, mantap.